Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Indra Oktaviana, NIM 90 dari kelas Perancangan Arsitektur 5 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek pada semester ini, yaitu bangunan tinggi mixed use building, dan di sini saya menggunakan objek pasar dan kantor sewa. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang proyek saya. Di sini ada daftar isi yang berisi profil proyek, data tapak, skema desain, analisis, konsep, layout dan set plan, dana, desain arsitektural. Untuk profil proyek berangkat dari fakta yang ada di tapak tersebut, yaitu menjadi pusat perkantoran, pusat perdagangan, pusat pasar grosir, dan PKL liar. Dan juga tapak sendiri memiliki masalah di bagian lahan, yaitu adanya penyalahgunaan lahan yang digunakan sebagai lahan parkir oleh masyarakat setempat, kemudian kurangnya ruang terbuka hijau, kumuh dan bau. Tapak tersebut juga merupakan jalur pertemuan sirkulasi dan memiliki area parkir liar dan juga macet dan bising. Di sini saya mendiagnosa itu sendiri, yaitu dari fasad dan bentuk bangunan, tata ruang dan sirkulasi, dan ruang terbuka hijau dan open space. Untuk solusinya saya menyimpulkan, yaitu fasad dan bentuk bangunan yang merespon kesesuaian dan melestarikan identitas serta lingkungan kawasan Pasar Besar Kota Malang. Kemudian untuk tata ruangnya dan sirkulasi diberi kemudahan dan akses sesuai kebutuhan fungsi ruang. Kemudian untuk perancangan landscape, yaitu dengan pemanfaatan ruang optimal untuk ketersediaan ruang terbuka hijau dan menjadikan suasana tidak kumuh. Berikutnya untuk definisi objek. Definisi objek sendiri, di sini saya menamai proyek saya yaitu Markov, yang mana kependekan dari market, coworking office, dan office. Di sini untuk office sendiri yaitu kantor sewa yang memakai sistem penyewa membayar ruangan siap pakai, kelengkapan fasilitas, dan juga pelayanan yang disediakan oleh kantor sewa. Selain itu, disediakan pula area untuk coworking space. Untuk pasar sendiri atau market, yaitu pasar yang menjadi pusat pasar grosir terbesar di Malang, dengan fasilitas pasar modern dan pasar tradisional, maka tidak ada kesenjangan sosial bagi masyarakat atas maupun bawah. Interaksi ini juga untuk menjawab masalah para PKL yang menjadi sumber masalah pada sistem pasar masa kini. Nah, dari sini saya mengambil dari solusi yang telah saya berikan yang tadi, yaitu adanya melestarikan identitas serta lingkungan kawasan Pasar Besar Kota Malang. Kemudian untuk tujuannya yaitu pusat perekonomian, mengurangi kemacetan, dan area refreshing. Untuk fungsi sendiri yaitu fungsi primer sebagai pusat perkantoran dan pembelanjaan, dan fungsi sekundernya yaitu untuk area bekerja dan juga refreshing. Untuk skup yang saya pakai yaitu dari pekerja, pedagang, pengusaha, dan pengunjung segala umur. Untuk fasilitas sendiri dari pasarnya berikut ada kios, ada musola, ada kantor pengelola, ada lapak PKL, loading dock, pujasera, hall, toilet, toko retail, game zone, dan lain-lain. Untuk kantor sendiri yaitu ada co-working space, pantry, ruang pertemuan, arsip, resepsionis, lobby, ruang tunggu, kantor pimpinan, ruang karyawan, dan lain-lain. Berikut untuk servisnya sendiri yaitu fasilitas yang mendukung dari fasilitas primer dan juga sekunder. Pendekatan desain di sini saya memakai pendekatan arsitektur tropis, yaitu sebuah konsep desain yang beradaptasi dengan lingkungan beriklim tropis, tetapi tidak meninggalkan sisi estetikanya juga.
Di sini, bentuk bangunan berpengaruh terhadap iklim tropis, di mana iklim tropis memiliki karakter tertentu yang disebabkan oleh panas matahari, kelembapan yang cukup tinggi, curah hujan, pergerakan angin, dan lainnya. Selain itu, konsep ini juga mendukung prinsip ekoenergi dan sustainable. Kenapa saya memakai arsitektur tropis? Karena dilihat dari segi lingkungan yang ada di sekitar Tapak dan juga Tapak sendiri yang berada di Indonesia yang mana memiliki iklim tropis, saya memakai iklim ini juga untuk menjawab iklim dari Tapak tersebut, yang mana suhu di area Tapak sangatlah panas dan juga karena kurangnya area terbuka hijau, maka menjadi cukup gersang. Diharap untuk pendekatan arsitektur tropis ini bisa menanggulangi masalah yang ada pada Tapak tersebut. Untuk prinsip yang ada pada arsitektur tropis, yaitu ada ventilasi udara, vegetasi peneduh, adanya overstack, dan penyaring udara. Kemudian untuk integrasi Islam, yaitu saya memakai ayat dari surat Al-A'raf ayat 7, yaitu Dialah yang mengirimkan angin sebagai pertanda belas kasihannya ketika mereka membawa awan hujan akan syarat. Kami mengarahkan mereka ke tanah yang mati dan mengirimkan air di atasnya. Dan dengan itu kami membawa semua jenis tanaman. Demikianlah kami akan membangkitkan orang mati. Mungkin Anda akan menerima peringatan. Di sini saya ambil kesimpulannya yaitu untuk pengoptimalan sumber daya alam yang tanggap akan iklim. Kemudian berikutnya yaitu data Tapak. Untuk data Tapak sendiri, yaitu dimulai dari ukuran Tapak sendiri, yaitu untuk area utara ada 86 meter, yaitu pada area sebelah sini. Kemudian area selatan yaitu 93 meter persegi. Kemudian area timur yaitu 264 meter. Kemudian area barat yaitu 270 meter. Ya, dilihat dari ukurannya, Tapak ini sendiri yaitu berbentuk persegi panjang namun agak miring ke belakang dan agak menciut ke belakang. Karena pada area belakang ini, pada area ini memiliki ukuran yang kecil. Kemudian untuk luas seluruhnya yaitu sekitar 1,7 hektar. Kemudian untuk kelilingnya yaitu 726 meter. Untuk view sendiri yaitu Tapak ini dikelilingi Tapak ini dikelilingi oleh pertokoan yang sangat rapat di sekitar area Tapak. Kemudian untuk arah angin sendiri yaitu angin berjalan dari utara ke selatan maupun sebaliknya. Dan untuk kebisingan sendiri, kebisingan yang paling padat yaitu berada di area sebelah utara dan selatan yang mana merupakan jalur pertemuan sirkulasi. Kemudian untuk ruang terbuka hijaunya, sekitar Tapak tidak ada ruang terbuka hijau, hanya ada beberapa vegetasi yang ada di samping-samping Tapak di sebelah sini. Lanjut, kemudian programming. Untuk programming sendiri, yaitu saya memakai konsep desain dari arsitektur tropis yang mana beradaptasi dengan lingkungan beriklim tropis. Di sini bentuk bangunannya berpengaruh terhadap iklim tropis, di mana iklim tropis memiliki karakter tertentu yang disebabkan oleh panas matahari, kelembapan yang cukup tinggi, curah hujan, dan pergerakan angin. Untuk prinsipnya yaitu menggunakan ventilasi udara, yang mana ventilasi ini menggunakan cross ventilation untuk penghawaan alami. Kemudian adanya penyaring udara kotor yang masuk ke bangunan, kemudian adanya vegetasi peneduh, dan juga adanya overstack. Problem dan aplikasi. Untuk problem sendiri yang ada di pada Tapak yaitu kemacetan, kebisingan, dan tidak ada halte. Dari sini pengaplikasian arsitektur tropisnya yaitu menyediakan akses in-out
penambahan vegetasi peredam, dan penambahan halte dan drop-off. Kemudian berikutnya yaitu dari segi iklim, yaitu suhu udara panas, rawan banjir, angin kencang, dan kelembapan. Pengaplikasiannya yaitu adanya penambahan vegetasi peneduh dan filter polusi yang membuat area resapan hujan dan ventilasi silang. Kemudian untuk dari segi lingkungannya yaitu yang kumuh, bau, parkir liar, dan PKL liar. Pengaplikasiannya yaitu dengan pemberian vegetasi pembau, penataan zonasi, pengelolaan limbah, dan parkir basement diperluas. Berikutnya yaitu analisis. Analisis fungsi dari segi pasar untuk primernya yaitu untuk jual beli, layanan jasa, refreshing kuliner, promosi bazar pameran sebagai fungsi sekunder. Kemudian untuk area kantor, primernya yaitu sebagai penyewaan ruang dan bekerja. Kemudian sekundernya yaitu untuk administrasi, pertemuan, pengarsipan, keuangan. Berikutnya untuk analisis pengguna, dari segala pengguna ini yang dapat menggunakan bangunan ini yaitu semuanya pengunjung, mulai dari segi pasar yaitu pedagang, pembeli, karyawan, kemudian ada pengelola dan pengunjung. Kemudian untuk kantor sendiri yaitu ada karyawan, pimpinan, kemudian ada pengelola, administrator, tenan, dan penyewa. Untuk market sendiri dari segi pengunjung bisa dikunjungi oleh segala usia. Kemudian berikutnya yaitu analisis tapak. Untuk dari segi zonasi sendiri yaitu ada zonasi hitam, warna hitam untuk jalan raya yang berukuran 12 meter. Kemudian untuk area biru yaitu untuk area terbangunnya. Kemudian area kuning ini untuk GSP dan juga difungsikan sebagai area pembatas dengan vegetasi. Kemudian area kuning sebagai trotoar dengan lebar 4,5 meter. Dan untuk RTH-nya sendiri saya menempatkannya yang ada di dalam bangunan. Kemudian untuk akses dan sirkulasi. Akses dan sirkulasi saya memakai in-out pasar dan kantor. Untuk pasar berada di area sebelah utara dan juga untuk in kantornya berada di area sebelah selatan. Begitu juga untuk out-nya. Untuk loading dock sendiri yaitu berada di area sini. Kemudian area abu-abu sebagai parkir kantor. Dan juga untuk area biru sebagai parkir pasar. Berikut untuk analisis matahari dan anginnya. Lanjut kemudian untuk analisis bentuk. Untuk analisis bentuk sendiri berawal dari kotak dan juga zonasi yang telah saya rincikan berikut seperti berikut. Kemudian setelah dinaikkan yaitu saya memberi bentuk lengkungan yang ada di area selatan dan juga utara yaitu sebagai pemecah angin. Berikut juga saya naikkan untuk segi towernya yaitu yang berada di area sebelah selatan. Saya beri lengkungan juga untuk sebagai pemecah angin karena angin yang paling besar berada di area sebelah selatan. Berikut untuk analisis mataharinya dan dari segi pembayangan. Untuk orientasinya saya orientasi utama berada di area sebelah utara yaitu menghadap ke jalan raya utama dan juga area sebelah selatan. Berikut dari segi bentuknya seperti ini. Lanjut kemudian konsep. Untuk konsep sendiri saya menempatkan water feature yang ada di area sebelah selatan dan juga utara yang mana sebagai signage entrance ke tapak.
untuk pasar dan juga kantor. Kemudian saya memberi vegetasi pengarah di area entrance sebagai pemberi kesan asri dan juga vegetasi pengarah bagi pengguna. Kemudian penggunaan water feature ini juga sebagai penyejuk suhu dalam tapak supaya tidak terlalu panas, dan juga dengan dibantu adanya vegetasi di sekitar water feature. Kemudian penambahan halte sebagai drop off penumpang dari angkutan umum saya letakkan pada area selatan dan juga area utara sebagai entrance utama dan juga sebagai out utama. Kemudian untuk konsep rumah dan bentuk, yaitu untuk area lantai 1 dipergunakan untuk pasar bazar dan sentra PKL, kemudian untuk lantai 2 sebagai pasar kering dan food cart, kemudian lantai 3 sebagai supermarket, game zone, dan fashion. Untuk lantai 4 digunakan oleh pengelola dan juga kafe. Untuk kafe sendiri bisa dikunjungi oleh semua pengunjung pasar dan juga kantor. Kemudian untuk area lantai 5 sebagai lobby dan juga communal space, dan juga untuk lobby dan communal space ini juga berada di area lantai yang memiliki sky bridge. Untuk area yang memiliki sky bridge ini juga digunakan juga sebagai lobby dan communal space. Kemudian untuk tower utama, tower 1 digunakan sebagai coworking atau kantor sewa, dan untuk area tower 2 khusus untuk coworking space. Kemudian di tower utama untuk area lantai tertinggi digunakan sebagai rooftop dan juga roof garden. Kemudian untuk ruang komunal sendiri yang ada di area zonasi pasar, saya meletakkan area komunal sebagai ruang terbuka hijau pula. Disinilah saya tadi yang menyebutkan bahwa saya menempatkan ruang terbuka hijau pada bangunan, yaitu pada area di lantai-lantai zonasi pasar. Ruang komunal yang difungsikan sebagai ruang terbuka hijau dan juga sebagai pemecah angin dari arah utara. Di sini saya menempatkan juga vegetasi selain sebagai pemecah angin, juga sebagai penyaring udara kotor. Dan juga di sini vegetasinya saya beri di segala penjuru, di setiap sisi pada bangunan seperti ini, sebagai penyaring udara kotor dan juga pemecah angin, juga sebagai pendingin suhu pada lingkungan tersebut. Berikutnya yaitu layout plan dan set plan. Berikut set plan-nya sendiri, kemudian layout plan, kemudian berikutnya denah. Berikut denah lantai 1, kemudian denah lantai 2 dan 4 seperti ini. Kemudian denah lantai 5 sampai dengan 13 pada tower 2, dan kemudian denah lantai 5 sampai 15 pada tower 1 seperti ini. Kemudian desain arsitektural seperti ini dari segi tampak timur, tampak barat, tampak selatan, dan tampak utara. Untuk potongannya seperti berikut. Potongan AA saya potong dari segi sebelah utara, kemudian potongan BB saya potong dari segi arah sebelah barat. Kemudian perspektif eksterior seperti berikut. Kemudian berikut perspektif interior pasar,
yaitu di sini saya mengambil dari area lantai 1 sebagai pasar basah dan area PKL. Kemudian untuk perspektif interior kantornya seperti ini. Dari ini untuk area bekerja, co-working space. Kemudian ini untuk resepsionis. Kemudian untuk area bekerjanya juga seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf bila ada kata-kata atau sikap saya yang salah selama saya berbicara tadi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.